Lobster ini jomblo, dia pengen punya pasangan. Terus matanya tuh rabun guys, jadi tiap lihat yang merah-merah, dia kira itu lobster juga. Dia deketin ini, ternyata cuma ember. Pindah lagi nih, cuma radio, udah gitu dia jadi kesetrum. Tiap ada yang warna merah dia deketin, karena dia kira itu lobster juga. Dia pengen ketemu jodohnya. Tapi dari tadi salah terus, sampai dia lihat ada lagi nih yang merah-merah. Mungkin kali ini lobster beneran kali ya. Mau langsung digandeng tangannya. Salah lagi, ternyata bukan lobster, tapi itu tuh orang yang kulitnya merah karena kepanasan. Si lobster jadi kelempar dan jatuh di air. Dia sedih banget nih karena susah nggak ketemu jodoh. Ternyata di situ ada lobster beneran dong, dan mereka langsung saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Sayangnya mereka tuh ada di akuarium restoran guys. Baru juga ketemu jodoh udah langsung dimasak tuh. Ada seekor kerbau dan seekor beruang yang pengen nyebrang. Terus mereka papasan nih di tengah. Jembatannya tuh sempit, salah satu dari mereka harus ngalah dong. Beruang ini nyuruh si kerbau balik ke belakang dulu, tapi ya dia nggak mau. Sama, si beruang juga nggak mau guys disuruh balik. Udah gitu tiba-tiba ada musang kecil yang pengen lewat juga. Yang nggak dibolehin, dia langsung dilempar. Di belakang si kerbau juga ada kelinci nih yang mau nyebrang, tapi yang nggak boleh, langsung ditendang tuh. Kerbau dan beruang ini masih aja ribut di tengah, gak ada yang mau ngalah. Terus guys, si kelinci dan musang kesel kan, jadi mereka lepasin aja tuh tali jembatannya. Jembatan itu oleng dan mereka jadi jatuh nih. Setelahnya si kelinci dan musang masih bisa lewat, tapi mereka papasan juga di tengah. Tenang, mereka nggak berantem kok. Si musang ngalah dan ngebolehin kelinci itu ngelompatin dia. Sama-sama bisa lewat deh. Untung nggak ada yang egois ya guys. Bocil cowok ini lagi asik main di taman. Tiba-tiba ada anak cewek yang nyamperin dia dan ngasih permen berbentuk cincin. Walau ragu, tapi ya udah dia ambil aja. Lumayan kan cemilan. Ternyata bocil cewek itu pakai cincinnya juga. Jadi dia tuh diajakin main nikah-nikahan. Si bocil cowok nggak mau lah, tapi si ceweknya udah serius banget. Dia mau kabur juga nggak bisa. Bahkan udah ada mobil pernikahannya nih. Walau ya cuma mobil-mobilan sih guys. Pernikahan bocil ini makin serius nih. Si cewek ceritanya hamil, bahkan mereka punya anak. Bocil cowok itu langsung kabur lah. Dia udah gak sanggup main nikah-nikahan ini lagi. Si cewek jadi sedih, dan setelahnya mereka jadi main sendiri-sendiri. Dan cewek itu udah ngelepas cincinnya. Setelah dilihat lagi, anak cowok ini jadi sadar. Sebenarnya tadi seru juga sih main nikah-nikahan. Dengan romantis dia anterin lagi tuh cincinnya. Diterima guys, lanjut lagi deh mereka main nikah-nikahannya. Nenek ini tinggal sama benda yang spesial nih. Ada gunting dan jarum yang bisa hidup. Si nenek ngajarin gunting itu supaya bisa motong sesuai pola garis. Jangan salah. Setelah si gunting ngerti, nenek itu ninggalin mereka ke dapur dulu sebentar. Terus si gunting ngeliat halaman nenek penuh sama garis. Jadi dia kira semua itu harus dipotong. Si jarum bingung nih harus gimana, karena tamannya si nenek langsung jadi berantakan. Sementara di dalam nenek itu tenang-tenang aja. Dia nggak tahu kalau di luar kacau banget. Beruntung si jarum berhasil menghentikan semuanya sebelum tambah parah. Dan mereka mulai ngerapihin halaman nenek lagi. Semuanya rusak dijahit. Abis itu si nenek keluar dan kaget banget ngeliat semuanya. Halaman rumahnya jadi warna-warni begini. Di luar dugaan, nenek itu ternyata suka guys. Dia nggak marah. Dia malah seneng karena sekarang semuanya jadi lebih berwarna. Anak cowok ini bakal tampil di sebuah pentas. Dia dapat peran jadi naga nih. Diam-diam dia terpesona sama anak cewek yang jadi putri. Tapi ya putri pasangannya pangeran kan, bukan naga. Dia jadi sedih di pojokan. Dan tiba gilirannya muncul. Pas udah di atas panggung dia malah gugup dong. Untung si putri bantuin dia supaya pede aja tampil di depan. Bisa nih, tapi dia kan cuma naga. Perannya nggak penting. Dia langsung dikalahin sama si pangeran. Udah gitu si pangeran mau nyium putrinya dong. Dia nggak rela. Jadi dia beraniin diri aja nih mau ngelawan. Ngeliat itu si anak cewek ini jadi kagum. Nah masalahnya yang jadi pangeran ini kuat dan berani guys. Bahkan si naga sampai terpojok nih, dia bakal kalah. Si putri nggak diem aja guys. Dia jatuhin tuh dinding istananya biar jatuh nimpa si pangeran. Terus dia samperin anak yang jadi naga. Untung dia nggak kenapa-napa nih. Jadi romantis ya. Dan para penonton suka sama penampilan mereka. Ada anak jalanan yang baik banget nih. Walau hidupnya sulit, dia tetap inget untuk berbagi. Dia selalu bawain pisang untuk si bapak tua ini. Dan walau si bapak nggak bisa ngeliat, dia tahu anak ini baik. Dia balas kebaikannya dengan 2 buah koin. Anak cewek ini seneng banget. Dia pengen pakai uangnya untuk beli sepatu. Tapi begitu si penjual tahu anak ini cuma punya 2 koin, dia langsung diusir. Uangnya nggak cukup. Dia jadi sedih. Dan tiba-tiba dia dengar si bapak tadi mainin musik. Anak ini jadi semangat lagi dan mulai nari ngikutin musiknya. Walau ya dia nggak pakai sepatu nih guys. Orang-orang yang lewat suka dan ngasih dia koin sampai kekumpul 1 kaleng penuh. Setelah punya cukup uang, dia balik lagi ke toko sepatu itu. Baru nih dia dibolehin masuk. Di situ akhirnya dia bisa milih sepasang sepatu yang cantik. Tapi pas mau bayar, dia pikir-pikir lagi, apa sepatu ini bakal bikin dia bahagia? Anak ini malah balik guys ke pasar.
Dan uang yang dia punya dikasihin semua ke si bapak tua. Karena dia ngerasa lebih bahagia kalau bisa berbagi ke yang membutuhkan. Baik banget ya dia. Dari kecil, anak cowok ini hidupnya penuh kesedihan. Keluarganya berantakan dan ibunya jatuh sakit, bahkan sampai meninggal. Tapi tiap dia mau nangis, dia selalu nahan air matanya. Karena kata orang, cowok nggak boleh nangis. Pas remaja, dia juga sedih nih karena pisah sama pasangannya. Dan karena udah biasa nahan nangis, lagi-lagi kali ini dia pendem kesedihannya. Air matanya numpuk di kepala, tapi nggak bisa dikeluarin. Dia udah denger lagu sedih, tapi tetap nggak bisa nangis. Dia sampai tertekan. Air matanya udah semakin menumpuk. Dia sampai mikir nih, apa harus dia pecahin aja kepalanya pakai jarum. Tapi pas dia mau ngelakuin itu, kucingnya nih ngegigit tangannya. Setelah itu dia jadi bisa nangis dengan lega, gak tertekan lagi. Jadi kalau sedih biarin keluar aja guys air matanya, jangan dipendem. Kakak beradik ini baru pulang sekolah. Dan si anak cewek ngeliat anjing ini terlantar di jalan. Dia bawa pulang, dibersihin. Kemana-mana mereka selalu bareng-bareng. Tiap hari anjingnya selalu setia nunggu di depan rumah, nunggu anak cewek itu pulang. Sampai suatu hari mereka lagi main di halaman. Dan tiba-tiba anak cewek itu pingsan. Setelah itu baru ketahuan kalau dia sakit kanker. Rambutnya sampai dibotakin. Dan anjing ini tetap setia nemenin dia. Anjingnya selalu setia nunggu di depan rumah, berharap anak cewek itu pulang dari rumah sakit meskipun lagi hujan kayak gini. Tapi ternyata anak cewek itu udah meninggal dan 15 tahun berlalu. Anjing itu akhirnya meninggal juga, tapi dalam keadaan tersenyum. Mungkin dia bahagia karena sekarang udah bisa ketemu lagi sama anak cewek itu di atas sana. Cewek ini kesel banget nih, karena rambutnya mekar kayak gini, dia selalu digangguin sama temen-temennya. Rambutnya dilemparin kertas, diketawain. Dia selalu ngerasa rambutnya jelek. Akhirnya dia nyatok rambutnya sampai jadi lurus. Adenya ini ngeliat rambut kakaknya lurus, rambut bonekanya lurus. Apa rambut yang keriting itu jelek? Setelah rambutnya lurus, si kakak udah gak digangguin lagi nih di sekolahnya. Tapi tiba-tiba pas pulang dia ngedenger adiknya teriak. Ternyata tangan adiknya kena catokan. Soalnya dia mikir rambut yang keriting itu mungkin jelek, jadi dia mau nyatok juga. Kakaknya sadar kalau dia udah ngasih contoh yang salah untuk adiknya. Sekarang dia gak peduli lagi. Dia hujan-hujanan aja dan rambutnya udah balik lagi. Dia udah gak insecure dan bisa bersyukur karena rambutnya yang keriting ini unik dan cantik. Kisah sedih antara air sama api nih. Mereka saling jatuh cinta, tapi karena berbeda, mereka nggak bisa bersatu. Kalau bersentuhan, mereka bakal ngerasa sakit dan menderita. Tiba-tiba ada bangunan besar ini nih. Tragisnya, si air yang lemah hancur tertimpa bangunan. Dan si api cuma bisa ngeliat si air yang selama ini dia cintai mati dan menghilang. Emosinya meledak, ngancurin semuanya, ngancurin bangunan itu. Dan si api juga ikut musnah. Tapi setelah tempat itu hancur, muncul sosok baru nih. Gabungan dari api yang penuh emosi, tapi amarahnya juga diredakan sama kandungan air di situ. Dan mereka akhirnya bisa bersatu di sosok baru ini.